Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta webinar. Siang ini kita akan membahas mengenai penggunaan vitamin D untuk berbagai kepentingan klinis. Pertama sebenarnya nanti akan Dr. Andika akan membicarakan mengenai pemberian vitamin D pada kanker payudara. Tapi kemudian jadi saya duluan, jadi saya akan berbicara mengenai pemberian vitamin D pada pasien dengan penyakit autoimun. Ya, slide silakan. Oke. Ya, jadi memang vitamin D ini sudah banyak digunakan ya saat ini untuk berbagai kondisi medis. Tidak hanya pada penyakit autoimun, tapi juga yang nanti akan dibahas oleh Dr. Andika pada keganasan. Selain itu pada berbagai penyakit metabolisme juga mulai diteliti bagaimana penggunaan vitamin D ini untuk memperbaiki outcome dari penyakit. Pada siang ini saya diberikan tugas untuk membahas mengenai bagaimana peran dari pemberian vitamin D pada pasien dengan penyakit autoimun. Jadi memang saat ini kita melihat pengetahuan mengenai bagaimana manfaat dari vitamin D itu semakin banyak ya penelitiannya. Tidak hanya yang dulu hanya dipikirkan bermanfaat untuk kesehatan tulang, tapi juga ternyata sekarang banyak manfaat dari vitamin D ini di luar untuk kesehatan tulang. Dan ternyata dari penelitian didapatkan bahwa defisiensi dari vitamin D ini berhubungan dengan berbagai penyakit. Dalam hal ini yang sudah ditemukan ada Alzheimer, kemudian penyakit kanker, kardiovaskular, tekanan darah tinggi, diabetes, dan juga saat ini akan saya bahas adalah mengenai penyakit autoimun. Nah, dari penelitian beberapa tahun terakhir, ternyata didapatkan bahwa vitamin D tidak hanya mengurusi masalah keseimbangan dari metabolisme kalsium ataupun kesehatan tulang. Dan ternyata yang cukup penting peran dari vitamin D ini adalah bagaimana peran dari vitamin D untuk memodulasi dari sistem imun. Dan ternyata dari penelitian dalam hal penyakit autoimun ini didapatkan hubungan ternyata antara kadar vitamin D dengan polimorfisme genetik yang terkait dengan vitamin D. Jadi tidak hanya dari kadarnya, tapi juga dari reseptor dari vitamin D-nya itu ternyata juga berhubungan baik dengan insidens dan juga keparahan dari penyakit autoimun. Sehingga dari berbagai penemuan penelitian ini kemudian dipikirkan apakah dengan pemberian vitamin D itu bisa memperbaiki outcome dari pasien dengan penyakit autoimun. Nah, mungkin di awal ini saya sekilas ingin memberikan refreshing mengenai bagaimana metabolisme dari vitamin D. Kita ketahui vitamin D bisa bersumber melalui sinar matahari, kemudian yang mengalami metabolisme di kulit, di sini kemudian menjadi dalam bentuk vitamin D3. Selain itu, vitamin D3 dan D2 juga bisa didapatkan dari sumbernya dari makanan. Di sini dalam bentuk ergokalsiferol, vitamin D2, atau kolekalsiferol, vitamin D3. Nah, kemudian di sini dia akan mengalami metabolisme di hati, kemudian menjadi 25 hidroksi vitamin D, dan kemudian mengalami metabolisme di ginjal menjadi 1,25 dihidroksi vitamin D, atau yang kita kenal dengan kalsitriol. Kalsitriol ini merupakan bentuk yang aktifnya dari vitamin D ini yang bekerja di reseptor. Nah, yang biasa kita ukur di darah kadarnya kalau kita mau cek laboratorium yang kita periksa adalah 25 hidroksi vitamin D ini. Nah, sebenarnya memang sumber dari vitamin D ini selain dari matahari ada juga dari makanan, tapi ternyata memang tidak banyak makanan yang mengandung vitamin D dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga seringkali pada kondisi tertentu yang memang terutama yang vitamin D-nya sudah rendah, dibutuhkan juga suplemen untuk mencukupi kebutuhan dari vitamin D, apalagi pada kondisi pasien di mana tidak bisa terpapar sinar matahari dalam jumlah yang cukup. Oke. Maaf. Oke. Dan oke. Nah,
Dan ternyata hal yang menariknya lagi bahwa kita lihat di sini yang mengalami vitamin D itu mengalami metabolisme di hati dan kemudian di ginjal dalam bentuk aktif. Nah, kemudian ternyata sistem kekebalan tubuh kita atau sel imun itu juga memiliki kemampuan untuk mengubah vitamin D-nya itu menjadi bentuk aktif. Di sini karena sistem kekebalan tubuh ini memiliki enzim yang diperlukan untuk perubahan metabolisme tersebut. Nah, di sini kita lihat kalau makrofag dan sel dendritik, jadi sel kekebalan tubuh kita yang sifatnya non-spesifik yang merupakan lini pertama, dia memiliki 2 enzim. Jadi yang bisa kemudian mengubah langsung menjadi bentuk tadi 25 hidroksivitamin D dan juga 125 dihidroksivitamin D. Nah, kemudian limfosit B dan limfosit T dia memiliki enzim juga tapi hanya bisa mengubah menjadi 125 dihidroksi vitamin D di sini. Jadi karena dia hanya memiliki satu jenis enzim yang diperlukan untuk metabolisme vitamin D. Nah, untuk vitamin D itu ternyata dia memiliki efek biologis yang cukup berpengaruh ke semua sel karena dia terdapat reseptor dari vitamin D ini hampir di seluruh sel di tubuh kita. Nah, mengapa terus kemudian kita menemukan ternyata banyak manfaat vitamin D dalam berbagai kondisi penyakit. Nah, ternyata memang selain dia berada dalam berbagai sel, dia memiliki efek tidak hanya yang sifatnya genomik, tapi juga punya efek secara non-genomik. Nah, efek genomik ini karena ada reseptor dari vitamin D di bagian inti sel dan kemudian nantinya akan mempengaruhi transkripsi dan translasi dari berbagai protein yang nantinya bisa berpengaruh untuk proliferasi sel, kemudian juga kematian sel atau diferensiasi sel. Selain itu juga vitamin D bisa berikatan pada reseptor yang ada di permukaan sel, yang nantinya ini akan berpengaruh untuk misalnya transduksi sinyal yang nantinya berpengaruh untuk kerja sel. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat wajar kalau kemudian akhirnya vitamin D itu bisa memiliki peran pada berbagai kondisi penyakit, mulai dari degeneratif, kemudian malignansi atau penyakit autoimun. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa vitamin D memiliki pengaruh kepada semua jenis sel sistem kekebalan tubuh, baik kekebalan tubuh yang sifatnya non-spesifik atau innate immunity atau yang sifatnya spesifik. Jadi baik yang pertahanan pertama sampai kemudian pertahanan lini kedua semua terpengaruh oleh vitamin D. Kita lihat di sini baik dari sel epitel, kemudian makrofag, sel dendritik, kemudian juga sel natular killer yang berpengaruh pada pertahanan tubuh melawan infeksi, di sini juga berperan. Kemudian sel limfosit B, limfosit T semuanya dipengaruhi juga oleh vitamin D. Dan vitamin D ini dia bekerjanya berusaha menyeimbangkan. Jadi kekebalan tubuh yang baik adalah bila terjadi keseimbangan antara yang bersifat efektor dengan regulator. Nah, di sini kita melihat dengan kerja vitamin D, sistem regulasi dari sel T maupun juga sel B ini bisa bekerja dengan baik sehingga tidak terjadi fungsi efektor yang berlebihan. Nah, setelah kita mengetahui tadi bagaimana fungsi vitamin D bekerja dalam sel tubuh kita, kemudian dalam sel kekebalan tubuh, nah kita melihat bahwa dalam penyakit autoimun itu bisa terjadi karena berbagai faktor, jadi multifaktorial. Tidak hanya faktor genetik, tapi juga ada faktor lingkungan. Nah, disinilah peran dari vitamin D. Dia jadi merupakan salah satu faktor yang berinteraksi sehingga kemudian memunculkan manifestasi autoimun. Di sini kita lihat banyak faktor yang bisa menjadi pemicu. Selain vitamin D juga misalnya infeksi, kemudian sinar ultraviolet, kemudian hormon yang lain. Dan yang sekarang juga banyak dibahas, diteliti adalah mengenai mikrobiota. Di sini saling berinteraksi dengan berbagai faktor lain sehingga menyebabkan perubahan dari sistem kekebalan tubuh kita yang kemudian mencetuskan adanya muncul penyakit autoimun melalui peningkatan self antigen dan kegagalan toleransi dari sistem kekebalan tubuh.
Nah, yang menariknya ternyata memang vitamin D dan mikrobiota ini, saluran cerna ini ternyata saling berhubungan ya. Dan kita tahu juga akhir-akhir ini banyak penelitian mengenai dua hal ini yang memiliki peranan dalam berbagai kondisi penyakit. Dan pada kondisi autoimun, keduanya ini juga memiliki peran. Dan ternyata mereka saling berinteraksi juga dalam menyebabkan kelainan di disbiosis di saluran cerna. Nah, di sini kita bisa melihat baik vitamin D dan juga mikrobiota ternyata sama-sama memiliki pengaruh terhadap imunitas di mukosa. Jadi di mukosa saluran cerna kita terdapat berbagai sistem kekebalan tubuh. Nah, salah satunya adalah sel imun adaptif. Di sini ada T helper 17 dan T regulator yang keseimbangan antara keduanya berperan dalam terjadinya respon autoimun. Nah, jadi kalau di sini terjadi ketidakseimbangan T helper 17 dengan T regulator di mana T helper 17-nya lebih meningkat dan T regulatornya tidak bisa menyeimbangi, di situ bisa kemudian terjadi kondisi autoimun. Dan perubahan yang terjadi di mukosa ini ternyata juga mempengaruhi respon imun secara sistemik. Jadi ternyata kita lihat bahwa vitamin D dan mikrobiota yang memang dia memiliki peran dari dalam terjadinya penyakit autoimun ternyata juga saling mempengaruhi dalam menimbulkan kondisi imunitas di mukosa, dalam hal ini di saluran cerna. Nah, di sini kita melihat lebih detail lagi bagaimana peran vitamin D terutama dalam kondisi penyakit autoimun. Kalau tadi kan sistem imun secara menyeluruh. Nah, di sini dalam kondisi penyakit autoimun, kenapa vitamin D didapatkan dia bisa bermanfaat. Jadi berbagai penelitian in vitro yang mengenai bagaimana peran dari vitamin D terhadap sistem kekebalan tubuh, di sini mendapatkan bahwa dengan pemberian vitamin D itu terjadi kondisi yang lebih toleransi, jadi tolerable. Jadi seperti kita ketahui pada kondisi autoimun itu kemampuan toleransi itu menurun. Jadi sistem kekebalan tubuh kita tidak bisa memiliki kemampuan toleransi atau penyeimbang terhadap efektor yang baik. Nah, di sini dengan pemberian vitamin D kondisinya lebih tolerable. Jadi dari sistem kekebalan tubuh kita. Di sini kita lihat sel T regulator yang fungsinya untuk menyeimbangkan efektor ini lebih teraktivasi. Demikian juga sel dendritik yang fungsinya mempresentasikan antigen ke sel kekebalan tubuh yang spesifik, itu juga lebih tolerable. Jadi dia tidak terlalu sifatnya tidak terlalu menstimulasi secara berlebihan. Demikian juga kepada sel limfosit B sehingga tidak terlalu autoreaktif. Sedangkan kepada sel T yang sifatnya efektor, T helper 17, vitamin D ini juga berperan untuk menekan agar tidak terlalu berlebihan bereaksi. Nah, dari kemudian penelitian in vitro tersebut, kemudian penelitian berusaha untuk mencari bagaimana korelasi dengan kondisi klinis. Memang kesulitannya dari berbagai penelitian vitamin D ini, dari in vitro didapatkan berbagai manfaat, tapi ketika kemudian dicoba untuk penelitian secara klinis, karena berbagai kondisi yang menyertai pasien itu banyak sekali pengaruhnya, sehingga seringkali disulit untuk melakukan penelitian dengan desain yang baik. Nah, dari penelitian, mengapa kemudian difikirkan vitamin D itu berhubungan dengan kondisi autoimun? Jadi diketahui bahwa orang yang tinggal di daerah ekuator, jadi dekat khatulistiwa, ternyata memang terjadi penurunan resiko penyakit autoimun. Kemudian ditemukan dari berbagai penelitian pada berbagai penyakit autoimun, ditemukan kadar vitamin D yang lebih rendah. Di sini didapatkan pada kondisi lupus, kemudian pasien dengan Sjogren syndrome, sklerosis multiple, pasien dengan inflammatory bowel disease, kemudian penyakit autoimun tiroid, dan psoriasis. Ini didapatkan memang ternyata kadar vitamin D-nya lebih rendah daripada populasi normal. Kemudian juga tidak hanya kadar vitamin D, ternyata juga ditemukan polimorfisme genetik dari reseptor vitamin D-nya itu terhadap kondisi penyakit autoimun, dalam hal ini penyakit autoimun tiroid.
Nah, kemudian memang sulitnya ada beberapa penelitian yang ternyata tidak menemukan hubungan tersebut. Tapi memang difikirkan karena kesulitannya karena heterogen, jadi desainnya itu berbeda antara satu penelitian dengan penelitian lain, kemudian juga teknik pengambilan sampelnya tidak sama, sehingga mungkin mendapatkan outcome yang berbeda. Dan yang kita ketahui juga tadi patogenesis dari autoimun itu multifaktor. Jadi nggak hanya vitamin D saja yang berperan, tapi ada juga faktor-faktor lain yang ikut berperan dalam munculnya penyakit autoimun. Kemudian defisiensi dari penelitian memang yang paling banyak ditemukan adalah pada pasien lupus ya, karena memang autoimun yang cukup banyak penderitanya adalah lupus. Nah, ternyata memang pada pasien lupus ketika diteliti vitamin D itu memang banyak yang mengalami defisiensi dibandingkan dengan populasi normal. Sini kita lihat yang kadarnya di bawah 30 memang cukup banyak pada pasien lupus. Nah, selain itu juga ditemukan bahwa penurunan vitamin D pada pasien lupus itu terkait dengan aktivitas penyakit yang lebih tinggi dan juga komorbiditas yang lebih banyak. Dan juga selain kadar yang berbeda, polimorfisme dari reseptor vitamin D juga ternyata ditemukan adanya perbedaan. Dan ini bisa mengawali munculnya lupus. Dan selain itu masalah yang juga menjadi perlu perhatian ternyata obat-obatan imunosupresan yang kita berikan pada pasien autoimun atau dalam hal ini pasien lupus ternyata juga bisa mempengaruhi kadar dan fungsi vitamin D. Contohnya di sini kortikosteroid ternyata mempengaruhi degradasi dari vitamin D sehingga banyak yang vitamin D-nya rendah. Nah, kemudian pada slide berikut ini kita bisa melihat bahwa ini ada penelitian yang dia mengumpulkan data dari berbagai penelitian di dunia bahwa memang pada pasien lupus itu banyak yang ditemukan kadar vitamin D-nya rendah. Seperti itu. Dan memang pada lupus ini kondisinya bisa saling saling mempengaruhi ya. Jadi dari segi vitamin D yang kurang itu bisa menyebabkan kondisi proinflamasi sehingga lupusnya menjadi aktif. Tapi kemudian pasien lupus pun kita tahu tidak boleh terpapar dengan sinar ultraviolet. Sehingga kita tahu sinar ultraviolet itu juga berperan dalam pembentukan vitamin D. Nah, akibatnya pasien dengan lupus yang sudah mengalami defisiensi vitamin D dapat lebih diperparah kondisi defisiensinya karena penggunaan obat-obatan atau juga penggunaan proteksi terhadap sinar matahari. Nah, di sini yang kita periksa adalah dalam kondisi sehari-hari ada 25 hidroksi vitamin D. Di sini yang bisa digunakan untuk mengukur kadar vitamin D karena dia dari segi waktu paruhnya juga kadarnya itu berkorelasi dengan kondisi klinis pasien. Di sini sebenarnya definisi berapa itu dikatakan defisiensi memang masih berbeda-beda kontroversi. Tapi yang bisa kita gunakan salah satunya di sini adalah dikatakan defisiensi kalau kurang dari 10 dan insufisiensi antara 10 sampai 30. Dan memang banyak faktor yang bisa mempengaruhi kadar vitamin D dalam tubuh seseorang seperti umur, kemudian indeks massa tubuh, kemudian kondisi kulit, warna kulit, kemudian tempat tinggal, kemudian juga ada gangguan metabolisme dari vitamin D. Ini bisa mempengaruhi kadar vitamin D dalam tubuh seseorang. Ini perkiraan kebutuhan harian sebenarnya pada orang biasa ya, tanpa defisiensi vitamin D sebenarnya kebutuhan hariannya ini bisa dilihat di sini baik kalsium maupun vitamin D. Jadi perkiraan kebutuhan harian sebenarnya antara 600 sampai 800 pada orang yang sehat yang biasa. Nah, di sini kita bisa melihat jadi walaupun vitamin D ini merupakan vitamin bukan berarti kita juga bisa memberikan sembarangan dosisnya. Kita harus perhatikan juga ada resiko efek samping apabila kita memberikan pada jumlah yang berlebihan. Salah satunya adalah kemungkinan hiperkalsemi yang bisa berdampak kurang baik bagi pembuluh darah atau kondisi jantung. Nah, kalau kita lihat dari literatur memang penelitian itu menggunakan dosis yang berbeda-beda.
kemudian juga jenis sediaan yang berbeda-beda. Tapi dikatakan kalau dari salah satu literatur, dosis sekitar 4.000 unit per hari itu cukup aman tanpa efek samping. Meskipun sebenarnya sampai 10.000 pun dikatakan tidak ditemukan efek samping, tapi yang paling aman setidaknya kalau kita memberikan adalah 4.000 unit per hari. Nah, ini sumber vitamin D kita bisa dapat dari sinar matahari, cuman memang yang harus kita perhatikan pertimbangannya adalah resiko kerusakan DNA di kulit dan juga resiko mungkin kanker kulit ya, sehingga kita tidak bisa terlalu berlebihan terpapar dengan sinar matahari. Apalagi untuk pasien seperti lupus yang dia juga salah satu faktor pencetusnya adalah sinar ultraviolet, sehingga memang tidak boleh terpapar sinar matahari yang terlalu banyak. Sehingga seringkali kita harus mendapatkan sumber dari yang lain apabila memang sudah terdapat defisiensi vitamin D. Ini sumber yang lain adalah makanan, tapi memang tidak banyak makanan yang mengandung vitamin D yang cukup ya. Di sini kayak seperti ikan salmon mungkin dia tinggi vitamin D-nya atau susu bisa juga lebih tinggi. Tapi memang kan tidak banyak kita bisa memperoleh misalnya makanan seperti ini. Dan kalau kita makan berlebihan misalnya seperti kuning telur ini juga kolesterolnya mungkin tidak baik juga kalau terlalu berlebihan. Sehingga mungkin pada pasien-pasien yang mengalami defisiensi yang terutama juga tidak bisa mendapatkan paparan dari sinar matahari karena tadi ada resiko tidak diinginkan. Jadi alternatifnya adalah dengan suplementasi. Di sini suplementasi yang saya sudah sampaikan tadi, ada kebutuhan harian, tapi kalau memang ada defisiensi, kita harus suplementasi sesuai dengan kondisi defisiensinya. Sebenarnya kalau kita mau ukur persamaannya dengan paparan sinar matahari, kita bisa mendapatkan 400 unit itu kalau misalnya terpapar dengan matahari sekitar siang hari ya, pada waktu makan siang. Tapi ini kan juga sebenarnya yang dikhawatirkan tadi adalah resiko efek samping dari sinar ultraviolet yang tidak diinginkan. Jadi pada kondisi yang memang tidak bisa, kemudian terutama terpapar dengan sinar matahari dan butuh kadar vitamin D yang cukup, di sini kita bisa menggunakan suplementasi. Apalagi dari makanan tadi kita lihat bahwa tidak banyak yang mengandung itu. Nah, memang kalau pada kondisi penyakit autoimun, suplementasi vitamin D ini tidak terlalu banyak penelitiannya. Ada beberapa penelitian klinis, tapi memang rata-rata besar sampelnya sangat kecil dan juga sifatnya heterogen. Karena kita tahu pasien autoimun itu sangat manifestasinya mungkin sangat beragam ya, derajat penyakitnya, kemudian penyakit penyertanya yang seringkali menyulitkan ketika harus membuat uji klinis yang untuk suatu terapi. Dan sebagian besar memang penelitiannya pada pasien lupus. Nah, yang menjadi kemudian pertanyaan ketika mencermati penelitian tersebut, kadar berapa vitamin D yang kita jadikan target agar perbaikan klinis bisa didapatkan. Di sini ada beberapa patokan dari penelitian yang ternyata didapatkan bisa bermanfaat secara klinis. Yang optimal bisa kita dapatkan kira-kira antara 20 sampai 30 kadarnya vitamin D di darah. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dosis yang kita berikan dan bagaimana bentuk vitamin D yang ingin diberikan dan berapa lama kita harus memberikan. Nah, di sini ada beberapa bentuk, ada kolekalsiferol, avokasidiol, atau kalsitriol. Nah, memang dari berbagai penelitian itu mereka menggunakan beragam, tapi memang yang paling banyak adalah kolekalsiferol untuk penelitian suplementasi ini. Dan yang digunakan memang safe dose-nya yang kira-kira aman itu dikatakan sekitar 4.000 unit dalam bentuk kolekalsiferol per hari. Nah, ini dari berbagai penelitian pada pasien lupus didapatkan ternyata pemberian vitamin D bisa menurunkan sitokin proinflamasi, menurunkan autoantibodi dan bisa meningkatkan kadar komplement dan juga bisa meningkatkan T regulator dan menurunkan aktivitas penyakit pada pasien lupus. Tapi memang sulitannya kadang-kadang kita bingung vitamin D yang rendah pada pasien lupus itu yang menjadi penyebab lupusnya atau karena memang pasien menghindari paparan sinar matahari. Ini ada berbagai penelitian bisa dilihat, tapi yang memang baru diteliti itu tidak banyak. Di sini ada pada multiple sclerosis, kemudian pada rheumatoid arthritis, pada lupus, dan pada diabetes tipe 1 tidak terlalu banyak.
Dan kita lihat memang beragam semua dosisnya, ada yang menggunakan dosis mingguan, ada yang menggunakan dosis harian, ada juga yang di sini menggunakan dalam bentuk beda-beda, ada yang kolekalsitrol, ada alfa-kasidiol, atau ada yang kalsitriol. Dan kita lihat memang subjeknya tidak terlalu banyak pada pasien penelitian-penelitian ini. Nah, yang kita akan bahas mungkin lebih di sini adalah yang pada kondisi lupus. Nah, di sini salah satu penelitian yang mungkin outcome-nya banyak, perbaikan ya di sini aktivitas penyakitnya, yang di sini salah satunya diberikan dengan kolekalsiferol, dia diberikan harian. Jadi kita lihat kalau kita amati sepertinya penelitian-penelitian yang outcome-nya baik itu diberikan dosisnya dalam bentuk harian. Jadi bukan dalam bentuk dosis besar per minggu gitu. Jadi kita bisa lihat. Nah, di sini salah satunya yang cukup baik, dia memberikan 4.000 unit per hari dalam bentuk kolekalsiferol dan bisa menurunkan parameter aktivitas penyakitnya. Nah, jadi ya memang kalau kita mencermati penelitiannya itu, kalau sebagian besar yang hasilnya negatif itu mungkin kita lihat bahwa ternyata mungkin dosisnya itu terlalu rendah, atau memang cara pemberiannya itu bukan harian tapi per minggu dan langsung dalam dosis besar, atau bahkan ada yang per bulan dalam dosis besar. Dan juga tidak melihat bagaimana kadar awal dari vitamin D-nya. Nah, sehingga memang ke depannya masih diperlukan penelitian dengan desain yang lebih bagus, yang juga mempertimbangkan obat-obatan apa yang juga diberikan pada pasien, karena tadi kita ketahui obat seperti steroid, kemudian kloroquine juga mempengaruhi metabolisme dari vitamin D. Nah, juga selain kita memperhatikan vitamin D, kita juga harus memberikan asupan kalsium yang cukup agar pemberian suplementasi vitamin D ini bisa bekerja dengan baik. Dan ini juga tidak boleh berlebihan, setidaknya tidak lebih dari 1,5 gram untuk kalsium. Nah, sebagai kesimpulan, jadi kita mengetahui bahwa vitamin D ini memiliki peran yang penting dalam memodulasi sistem imun. Tidak hanya sistem imun yang lini pertama, yaitu yang sifatnya non-spesifik, tapi juga sistem imun yang sifatnya spesifik. Memang ketika menghubungkan antara hasil penelitian in vitro atau basic research itu ternyata ketika dihubungkan dengan penelitian klinis, ternyata dalam penelitian klinis itu hasilnya tidak semuanya kemudian menggembirakan seperti yang didapatkan pada penelitian in vitro. Nah, mungkin ini karena masih dibutuhkan penelitian yang lebih baik dengan desain yang lebih baik. Nah, saat ini memang belum ada konsensus berapa kadar target yang cukup untuk vitamin D itu bisa memperbaiki outcome klinis dari pasien autoimun, tapi sekitar 20-30 itu dikatakan bisa bermanfaat untuk pasien-pasien kita. Mungkin sekian dari saya, bila nanti ada pertanyaan kita akan bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian. Begitu besar animo teman-teman untuk mengikuti webinar ya, begitu besar animo teman-teman untuk mengikuti webinar. Memang kita tahu bahwa vitamin D ini sekarang ini banyak sekali dan hoax yang banyak beredar, apakah dia untuk pasien-pasien COVID atau pada pasien autoimun berapa banyak dan sebagainya, itu memang menjadi satu pertanyaan-pertanyaan yang besar. Kapan kapan harus berjemur, di jam-jam berapa, apa nggak takut karena ultraviolet, UVA, UVB yang mana satu, itu nanti akan menjadi jawaban ya. Sebelumnya teman-teman sekalian sudah mendapatkan pencerahan dari pakarnya nih, Dr. Alvina. Nah, saya sih alhamdulillah karena Dr. Alvina sudah menyelesaikan patomekanismenya, saya tinggal melihat yang menyelesaikan yang hoax-hoax sedikit yang berhubungan dengan kanker ya. Kemudian nanti kita akan menjawab pertanyaan yang begitu banyak. Ini sudah kurang lebih ada sekitar 50 pertanyaan yang mungkin nanti saya akan gabung jadi satu ya teman-teman gitu ya. Saya presentasikan tidak lama. Ini menceritakan bagaimana sebenarnya pada vitamin D itu sendiri ternyata juga berperan pada pasien-pasien dengan kanker ya. Ternyata tidak hanya pada kanker payudara saja, tetapi juga pada kanker usus,
kanker paru, kemudian juga evidence-nya juga limfoma. Yang dasarnya sebenarnya juga berhubungan dengan proses autoimun. Slide ya. Slide lagi. Ya, jadi tentu ada pertanyaan, Dok, apakah vitamin D itu bisa mencegah kanker? Sebenarnya sulit menjawab slide. Sebenarnya sulit untuk menjawab pertanyaan apakah dia dapat mencegah terjadinya kanker, tetapi evidence-nya menunjukkan bahwa beberapa menunjukkan bahwa ketika dilakukan retrospektif ternyata pasien-pasien yang survive daripada kemunculan kanker kembali itu memiliki kadar vitamin D yang tinggi. Nanti saya akan lihatkan beberapa penelitian yang dilakukan. Slide. Oke, ini yang akan saya sampaikan ya tentang vitamin D. Kemudian kenapa ada hubungan yang kuat antara vitamin D dengan risiko kanker dan konklusinya. Oke. Baik, jadi tadi sudah ditanyakan dan sudah dipaparkan oleh Dr. Alvina mengenai pasien-pasien dengan vitamin D dengan autoimun. Oke, dan saya tinggal sedikit lagi ya. Jadi dia berhubungan dengan ini sangat penting ya. Jadi dia berhubungan dengan pertumbuhan ya, pertumbuhan tulang. Kemudian juga terdapat banyak di makanan ini evidence yang kita dapatkan bahwa tidak masuk ke dalam struktur jaringan dan tidak digunakan untuk energi serta dia tidak dibentuk oleh tubuh kita sehingga setiap hari kita harus mengambil atau membuat ya. Jadi kita setiap hari harus karena tidak membuat jadi kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman. Sebenarnya orang-orang di Katulistiwa sendiri ya di daerah tropis sebenarnya memiliki kemampuan, memiliki banyak sumber daya untuk mendapatkan vitamin D. Namun pada kenyataannya ternyata memang ada beberapa hal yang dalam penelitian yang dilakukan di Perancis yang membandingkan orang-orang di Perancis utara dan selatan, di mana Perancis utara adalah kebanyakan kaum kulit putih, kaum Eropa, Kaukasia, dan yang di selatan itu kebanyakan imigran, ya imigran Aljazair dan sebagainya yang notabene berkulit berwarna. Ternyata orang-orang dengan kulit berwarna memiliki ketidakmampuan untuk menyerap vitamin D dalam jumlah besar. Itu terlihat dalam penelitian yang dilakukan membandingkan antara ketika di musim panas, ketika itu dilihat paparan yang sama di jam yang sama, kemudian pada populasi antara yang di utara dan di selatan, ternyata yang di utara memiliki vitamin D yang lebih tinggi. Ya. Oke. Nah, vitamin D ini sebenarnya dia masuk ke dalam lemak ya, termasuk vitamin A, E dan K juga, kecuali vitamin B dan C. Slide. Oke, dia banyak terdapat di dalam banyak ya sayur-sayuran dan buah-buahan, termasuk daging juga mengandung vitamin D. Dan termasuk alpukat, melon dan sebagainya. Ya, ini juga banyak terdapat vitamin D. Oke, dan vitamin D didistribusikan ya dalam menjadi dua ya di dalam makanan ya, menjadi vitamin D, D2 dan D3, sedangkan yang endogen dia menjadi vitamin D3 saja. Oke. Slide. Oke. Dan dari endogen prekursor tadi dia akan dirubah dari dehidrokolesterol tadi kemudian menjadi kolekalsiferol di mana di kulit ya di epidermis terutama pada saat ya terekspos dengan matahari ya. Slide. Ini dia ya didapat dari tumbuh-tumbuhan ya dan juga didapatkan dari jaringan dari daging ya, dari jaringan hewan juga. Slide. Oke. Ini vitamin D diaktifasi ya dari matahari ya menjadi D3 kemudian disimpan menjadi 25 dihidroksi kolekalsiferol kemudian menjadi 1,25 dihidroksi vitamin D. Ini yang aktif bentuknya ya. Kemudian nah ini ya pasien-pasien dengan defisiensi vitamin D akan menyebabkan terjadinya rickettsia pada anak-anak, kemudian osteomalacia, ya rickets pada ginjal maupun hipoparatiroid yang terjadi. Ya, kemudian
selain itu juga ternyata evidensinya menunjukkan bahwa pada pasien-pasien yang vitamin D rendah ternyata imunnya juga jelek. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Alvina. Kemudian juga kita dapatkan ada peningkatan tekanan ya di jantung, kemudian juga ototnya lebih lemas ya. Kemudian di tulang juga ada kelemahan pada tulang dan berbagai macam tipe diabetes ini adalah penelitian-penelitian yang mendapatkan bahwa pada pasien-pasien dengan vitamin D defisiensi, dan penelitian berikutnya bahwa juga ada hubungan antara vitamin D dengan Crohn disease ya. Kemudian juga ada hubungan dengan kanker, influenza dan sebagainya. Oke. Dan dalam hal ini ya, jadi dia berfungsi sebagai pencegah ya. Jadi dia juga meregulasi fungsi daripada vitamin D ini, meregulasi kalsium, kemudian dan fosfat, dan meningkatkan absorpsinya di usus, ya, absorpsi daripada kalsium dan fosfat, serta mengurangi ekskresi di ginjal dari kalsium dan meningkatkan reabsorpsinya kembali. Dan penting dalam resorpsi untuk meningkatkan resorpsi di tulang ya. Oke. Kenapa mesti vitamin D yang perlu dikonsumsi? Oke, di antara dalam penelitian itu dapatkan bahwa ternyata pada pasien-pasien dengan keganasan ini dapatkan kadar vitamin D yang rendah ya. Ada beberapa evidence yang menunjukkan bahwa pada pasien-pasien kanker tersebut tidak mendapatkan kadar vitamin D yang mulai dari insufisiensi dan defisiensi. Ini beberapa kanker yang terjadi ya pada pasien-pasien dengan defisiensi vitamin D. Oke, ya, ini di usus. Kemudian juga kita dapatkan juga ternyata ada hubungan ya antara vitamin D dengan resiko kanker. Beberapa penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa terdapat insiden kematian yang berhubungan dengan kanker dengan hubungannya dengan vitamin D yang rendah, ya, di mana ekspos terhadap matahari juga tinggi. Jadi ini banyak terjadi juga pada pasien-pasien yang tinggal di daerah kutub, ya. Dan kemudian juga expose dengan ultraviolet yang ultraviolet A juga meningkatkan kadar vitamin D. Ini yang juga diketahui dari penelitian epidemiologi. Ya, kemudian juga diketahui dari studi pada tikus bahwa vitamin D ini memiliki beberapa aktivitas yang mencegah pertumbuhan daripada kanker, termasuk dalam hal ini meningkatkan proses diferensiasi daripada selular sehingga tidak sampai mengarah ke arah ganas. Kedua, menurunkan pertumbuhan sel kanker sampai mengurangi sampai mematikan. Kemudian meningkatkan proses apoptosis pada sel-sel yang secara genetik memiliki penyimpangan. Kemudian juga menurunkan tumor-tumor pada pembuluh darah, ya, pembentukan tumor-tumor di pembuluh darah yang juga menurunkan proses pertumbuhan tumor melalui penghambatan pada proses angiogenesis. Okay. Dan sekali lagi bahwa memang vitamin D ini adalah merupakan suatu vitamin D yang dia berlarut dalam lemak dan memiliki aktivitas yang begitu banyak, ya, di kolon, di breast cancer juga, di pankreas juga sudah didapatkan evidensinya, di prostat, di bladder cancer, kemudian juga di paru-paru. Ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan bagaimana vitamin D bekerja. Slide. Oke, ya, dia meregulasi. Jadi terdapat ya ekspresi daripada gen yang berhubungan dengan kanker dan autoimun sendiri. Pada kanker payudara ternyata di payudara sendiri kita memiliki yang namanya vitamin D reseptor, di mana gangguan pada reseptor tersebut sebagai akibat dari defisiensi vitamin D menyebabkan proses penyimpangan daripada gen. Ya. Oke, beberapa studi juga didapatkan bahwa yang melibatkan 1.200 orang, ya, menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D, ya, itu
mendapatkan reduksi kurang lebih sekitar 60% insiden daripada kanker. Penelitian di 2008 juga yang menggunakan data lebih kurang 4 juta orang yang menderita kanker dari 13 negara juga mendapatkan bahwa matahari dan juga mengklasifikasikan negara-negara yang kurang paparan sinar mataharinya memiliki insidence untuk kanker yang lebih tinggi. Karena itu memang paparan sinar matahari dan vitamin D ini berhubungan sekali dengan surviving daripada kanker tadi. Oke. Jadi kesimpulan ya, slide. Oke. Jadi memang banyak sekali evidence yang menunjukkan hasil bahwa vitamin D dapat dipakai sebagai pencegah. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa belum ada penelitian ya ataupun meta-analisis penelitian dengan ketinggian randomized control trial atau uji acak tersamar ganda yang dapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat. Namun penelitian-penelitian retrospektif menunjukkan bahwa ternyata pemberian daripada vitamin D sendiri dapat mendapatkan pencegahan kanker. Beberapa penelitian, salah satunya yang terbuka adalah studi retrospektif pada kurang lebih sekitar 600 pasien-pasien yang kanker payudara yang overall survivalnya 25 tahun, didapatkan kadar vitamin D-nya di atas 47,7 ya. Namun memang kelemahan dari penelitian ini adalah bahwa kita tidak tahu berapa yang dia konsumsi sebelumnya dan kita tahu bahwa kadar vitamin D itu dapat dinaikkan atau diturunkan dalam waktu sekitar 3 mingguan. Ya. Slide. Oke. Ini beberapa meta-analisis yang menunjukkan yang mengukur kurang lebih pada 25 studi ya menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara vitamin D dan dengan pencegahan kanker. Ini beberapa studi yang saya kumpulkan dapatkan adanya hubungan antara vitamin D dengan breast cancer survival. Ini studi yang lain lagi ya, dapatkan bahwa ternyata vitamin D ada hubungannya dengan level vitamin D yang tinggi berhubungan kuat dengan kejadian kanker pada pasien-pasien dengan premenopause. Studi yang lain dapatkan bahwa juga meskipun levelnya adalah rekomendasi bahwa pertimbangan untuk pemberian vitamin D pada pasien-pasien yang jadi pada intinya adalah meningkatkan survival pada pasien-pasien dengan keganasan ya, terutama pada payudara. Slide lagi. Dan juga ada koneksi yang kuat antara, jadi penelitian-penelitian menunjukkan adanya koneksi yang kuat antara tingginya kadar vitamin D dengan kanker tadi ya, dengan breast cancer, limfoma, kemudian dengan lung cancer dan prostat cancer. Ini studi yang lain juga menunjukkan ya, pada intinya semuanya ini menunjukkan bukti-bukti bahwa pentingnya pemberian suplementasi vitamin D pada pasien-pasien dengan keganasan, dalam hal ini pada pasien kanker payudara ya, dan juga ini adalah evidence-nya yang terakhir juga menunjukkan bahwa vitamin D yang defisiensi vitamin D memiliki prevalensi yang tinggi untuk terjadinya kanker payudara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mulai dengan tanya jawab. Sudah banyak sekali, ada beberapa pertanyaan yang sama, nanti mungkin kita akan gabungkan ya Dr. Alvina ya. Jadi pertanyaannya dari ini ada dari Dr. Rika Bur, Dr. Alvina. Berapa banyak sih sebenarnya yang dibutuhkan harian, kemudian kenapa berapa banyak rata-rata harian yang dibutuhkan, kemudian yang kedua berapa rata-rata harian, kemudian kapan mesti diperiksakan, kemudian yang ketiga pada orang geriatri aman tidak untuk diberikan. Mungkin itu boleh dijawab dulu Dr. Alvina ya. Ya, terima kasih Dok atas pertanyaannya. Jadi kalau tadi kita lihat, kita bedakan ya antara yang memang kebutuhan harian pada orang sehat yang memang tidak ada defisiensi, tapi juga ada pada kondisi di mana memang seseorang itu sudah mengalami defisiensi atau insufisiensi dari vitamin D di darahnya.
Jadi kalau untuk kebutuhan harian yang dianggap memang orang itu sudah punya vitamin D yang cukup, sebenarnya itu kebutuhannya sekitar 600 sampai tadi 800 unit per hari ya. Kalau kita mau misalnya tanpa kita cek kadar vitamin D-nya dan pada itu kebutuhan harian pada orang sehat. Tapi kalau pada kondisi-kondisi di mana memang pasien itu sudah ada penyakit tertentu yang memang membutuhkan kadar vitamin D yang cukup, tadi seperti pada kondisi autoimun kan memang ternyata kadar vitamin D itu berhubungan dengan salah satunya dengan outcome, kemudian tadi berkurangnya aktivitas penyakit, tadi juga untuk kondisi kekebalan tubuhnya sehingga lebih baik. Nah, itu berarti baiknya kita periksa, Dok, untuk baseline-nya kita periksa dulu kadar vitamin D-nya. Kalau memang dia kadarnya rendah, misalnya tadi defisiensi di bawah 30 atau bahkan lebih di bawah 10, lebih rendah lagi di bawah 10, itu berarti kita harus berikan dosis suplementasi. Jadi nggak hanya cukup untuk kebutuhan harian. Jadi kalau mau yang aman tadi sekitar 4.000 unit per hari itu dikatakan masih relatif aman, tidak ada efek samping. Tapi kalau dalam praktek sehari-hari, seringkali kan pasien itu sulit untuk kita cek sering-sering ya kadar vitamin D, kalau kita harus pantau misalnya tiap bulan atau 3 bulan sekali itu kadang-kadang berat masalah biaya. Kalau mau amannya sih kita pakai patokan sekitar 2.000 unit per hari itu sebenarnya cukup pada kondisi yang memang dia ada defisiensi. Nanti kita bisa evaluasi lagi mungkin Dok setelah 3 bulan atau 6 Ada bulan hitungannya kita nggak sih ulang. Dokter Alvina? Kenapa Dok? Ada hitungan nggak? Kalau karena saya ngelihat ya, mengingat Hmm, bahwa orang kita ini kan susah penyerapan ini ya, ya. susah menyerap karena kulit berwarna. Ada hitungan nggak? Kalau minum 2.000 kira-kira dia akan berapa? Kalau minum 3.000 kira-kira setelah 3 minggu akan dapat Heeh. berapa vitamin D25OH-nya? Eh, Atau memang nggak tetap ada. masih empirik ya? Iya, masih berdasarkan sehari-hari. Kalau dikatakan dari literatur juga kan kalau yang clinical trial itu kita lihat rata-rata ngasihnya 2.000 unit, Dok, yang itu sudah memperbaiki outcome, tapi memang butuh waktu. Jadi kalau kita lihat clinical trial tuh bisa sampai 1 tahun, 6 Iya, bulan baru dilihat outcome-nya perbaikan. betul. Jadi memang ya kalau kita mau aman tanpa pemantauan terlalu ketat mungkin 2.000 unit per hari ya, Dok. Iya, masalahnya juga karena dia juga tidak hanya dari Hmm. vitamin D, kita juga dari makanan yang lain Ya. kan susah juga jadi mengontrol. Yang perlu teman-teman ingat bahwa dia di metabolisme juga di ginjal dan di jantung. Jadi kalau tadi ditanya apakah aman atau tidak, kita perlu melihat yang perlu dilihat adalah ada gangguan jantung atau tidak dan fungsi ginjal. Ya, fungsi ginjal bisa dipantau apakah terdapat penurunan sekitar 20% setelah mengkonsumsi vitamin D. Baik, Dokter Alvina, dari Dokter Langgeng nih, tadi disampaikan ada asosiasi disbiosis dengan penyakit autoimun. Apakah asosiasi ini, maksudnya disbiosis ini menyebabkan autoimun atau sebaliknya? Bila disbiosis menyebabkan, tadi ada kan tulisannya, disbiosis lead to autoimmune disease, apakah ada saran untuk mengembalikan kondisi mikrobiotanya? Ya, sebenarnya dua arah ya, Dok, ya. Jadi, dikatakan kondisi disbiosis itu tadi kan mempengaruhi, permeabilitas dari saluran cerna, kemudian mempengaruhi juga respon imun yang ada di mukosa, jadi di mukosa saluran cerna. Nah, inflamasi yang terjadi di mukosa tersebut ternyata juga mempengaruhi inflamasi secara sistemik. Jadi, tidak hanya terbatas di saluran cerna, tapi juga mempengaruhi autoimun sistemik seperti misalnya lupus, kemudian Sjögren syndrome itu juga ada ditemukan ada hubungan dengan disbiosis. Tidak hanya seperti penyakit autoimun yang lokal, yang inflammatory bowel disease kan jelas memang itu ada peran dari disbiosis. Jadi saling berpengaruh. Kondisi Baik, inflamasi yang berlebihan juga menyebabkan kondisi bakteri yang tidak seimbang di saluran cerna. oke. Ya, Jadi, Dokter Alvina, heeh, kita jawab dikit-dikit aja ya. iya Dok. Nanti apa banyak banget nih soal yang bertanya. Ini juga ada pertanyaan juga dari Dokter Rizky. Apakah juga berperan pada pasien-pasien yang atopi atau pasien atopi dan asma? Dan Nah, tadi ini. Mas sudah jawab juga ya untuk pertanyaan Dokter Megawati. Apakah benar 500 mg diminum 2 kali tadi sudah kita jawab bahwa sebenarnya perlu setiap hari dikonsumsi karena kebutuhannya 600 IU, apalagi kalau ada kebutuhan meningkat. Masalahnya adalah orang kita tidak siap untuk terpapar dengan berpanas-panas karena ialah bau matahari lah, takut hitam lah dan sebagainya begitu. Oke itu Dokter Alvina. Jadi pada atopi dan asma bagaimana kira-kira? Ya itu salah satu peran juga sih vitamin D, Ada hubungannya ada ya? juga Dok. Dan jam berapa Dok?
Kalau yang aman itu kan karena di Indonesia itu dia paparan mataharinya cukup intens ya, beda Betul. jangan di luar negeri, jadi nggak bisa disamakan. Jadi yang aman sih jam 8 pagi Dok sampai jam 10 sekitar 15 menit lah Dok. Ya, jadi dari rekomendasi dari Perdoski juga, Persatuan Dokter Spesialis Kulit Kelamin juga menunjukkan di jam 8 sampai jam 10 yang aman, ya paling tidak 60% paparan, jadi nggak perlu telanjang bulat, ya nanti ada yang siul-siul. 15 menit cukup. Kemudian juga ada pertanyaan, Dok, apa beda vitamin D2, D3 dari segi fungsi? Apakah sumber makanan D2 dan D3? Dan apakah untuk pasien CKD diperbolehkan vitamin D berapa dosisnya? Nah, Boleh, Dok? ya saya. Ya. Sebenarnya sih sama ya Dok ya sumbernya, karena kan nanti dia itu diolah yang di metabolisme kan, sebenarnya yang aktif itu yang 1,25 dihidroksivitamin D. Kalau untuk CKD, cuman kan isunya itu dia mungkin tidak bisa memetabolisme sehingga dalam menjadi bentuk aktif ya Dok. Jadi mungkin lebih pilihannya itu diberikan yang bentuk yang kalsitriol yang sudah dalam bentuk aktif. Cuman memang dosisnya kita jangan terlalu, ya kita harus hati-hati juga. Ya sekali lagi pemantauan hiperkalsemi, ya. Ya perlu diingat bahwa ya 3 mingguan, jadi teman-teman bisa pantau mengevaluasi lagi hasil. Kemudian dari Dokter Evi nih, Evi Yuli. Kapan kita bisa mulai, maksudnya untuk orang sehat nih, Dokter Alvina nih, kapan kita bisa mulai mengkonsumsi vitamin D? Apakah harus mengukur kadar kalsitriol? Ini kayaknya udah mulai termakan dengan ini, termakan dengan dengan kuliahnya Dokter Alvina. Iya. Gimana Dokter Alvina? Pertama koreksi dulu, yang diukur bukan kalsitriol tapi 25 hidroksi ya Dok ya. Mungkin itu. Terus tadi kebutuhan harian sih 600 sampai 800 unit gitu. Ya. Jadi kalau kita kira-kira tidak bisa mendapat cukup dari matahari, mungkin karena kita kan kebiasaan ya mungkin banyak di dalam ruangan, terus kita mau ya mungkin kebutuhan harian aja sih Dok kita konsumsi untuk menjaga tetap ini. Tapi kalau kita memang sudah punya komorbid, misalnya ada punya alergi atau penyakit autoimun atau ada keluhan lain metabolik mungkin, atau ya kita mau lebih baik sih kita periksa supaya dapat asupan yang cukup gitu. Ya. Tadi juga pertanyaan dari Dr. Atikah untuk keamanan sudah dijawab, kemudian apa bisa tanpa pemeriksaan lab? Ya masalahnya tadi ya, meskipun range setting range normalnya tinggi dari 30 sampai 100, tapi tentu ada kemungkinan untuk terjadinya toksik pada jantung dan jantung dan ginjal. Jadi teman-teman sekalian perlu lakukan pemeriksaan start sebelum tindakan pemberian obat vitamin D. Nah, Dok, apakah nih pada pasien RA perlu juga diberikan vitamin D? Ini sama juga nih autoimun. Bagaimana Dokter Alvina? Iya, kalau lihat dari patofisiologinya kan itu dia berperan untuk supaya respon imunnya tidak terlalu reaktif ya, lebih tolerable gitu. Jadi terus dari penelitian sih memang dikatakan sebenarnya dari beberapa penelitian pada RA tidak terlalu ada manfaat yang signifikan, tapi dikatakan bisa mengurangi nyeri, tapi juga, ya belum banyak sih sebenarnya penelitian yang. Jadi efeknya sebagai antiinflamasi ya Dokter. Jadi mengurangi fatigue, bisa mengurangi fatigue, nyeri, tapi bagusnya ya dicek. Sebenarnya prinsipnya kalau kita bisa cek, ya kita cek terus kita suplementasi sampai kadar yang cukup Dok. Masalahnya mahal juga Dokter Alvina ya, kira-kira 600 ya, 600.000 pemeriksaannya. Ya, jadi kalau sering-sering menguras kantong terutama pegawai negeri Dokter Alvina. Tapi mungkin kalau konsumsi steroid Dok, ya minimal kita berikan dosis vitamin D dosis harian sih, karena kita untuk mencegah resiko osteoporosis ya. Jadi ditanyain Dokter Niwayan nih Dokter Alvina nih, kalau yang mengkonsumsi metil dalam jangka waktu lama, gimana nih cara pemberian vitamin D-nya? Biasanya kita kalau dia nggak bisa cek kadar vitamin D, ya kita kasih sesuai kebutuhan harian tadi ya 600 sampai 800. Tapi kalau pada autoimun disarankan 1000 unit per hari dengan kalsium juga harus cukup sih Dok, minimal untuk mencegah efek samping osteoporosis. Banyak yang teman-teman bertanya cukup aman atau tidak, kemudian batas dosis tadi sudah. Kemudian kalau yang sudah ada multi organ damage pada lupus, sekali lagi juga sama, kita juga perlu melihat apakah sudah mencapai dosis toksik atau tidak. Jadi teman-teman bisa melakukan pemeriksaan vitamin D, meskipun juga sudah ada gangguan ginjal, tentu pemberian obat harus terukur ya dan sesuai target. Kemudian Dokter Alvina, apa ada hubungan dengan vitamin D dengan paratiroid? Ya. Paratiroid? Ada yang supaya mencegah vitamin D-nya harus cukup ya Dok ya, supaya mencegah aktivasi
hormon paratiroid Paratiroid yang ya. hiperparatiroid ya. Kemudian Dokter Kurnia sudah jawabnya. Kemudian Dokter Nurzami. Nah, ini. Kemudian Dokter Made tadi sudah. Dokter Ivon juga. Pada pasien dengan irritable bowel, apakah pemberian suplementasi bisa dikombinasi dengan probiotik? Bagaimana dengan dosisnya? Gimana Dokter Alvina? Ya, memang kalau peran probiotik pada irritable bowel syndrome sih memang sudah ada penelitiannya, memang baik ya, efektif ya. Kalau untuk vitamin D ini, kalau untuk pada mingguan atau bulanan ya. Kalau untuk irritable bowel syndrome itu kan agak berbeda ya, dia kalau probiotik memang sudah jelas, tapi kalau untuk vitamin D masih belum ini sih belum banyak penelitiannya sih dok kalau untuk. Pada kasus alergi gimana dok? Alergi-alergi yang ringan kayak rinitis, dermatitis, urtikaria, apakah memang perlu mengkonsumsi suplementasi vitamin D tadi? Ya, yang jelas defisiensi vitamin D bisa memperburuk kondisi alergi. Jadi setidaknya minimal kebutuhan harian tuh harus tercukupi. Nah, kalau bisa cek ya itu sekali lagi kalau bisa cek kita bisa lakukan suplementasi sesuai dosis untuk mencapai kadar yang diinginkan gitu dok. Tapi kalau nggak bisa periksa ya kita minimal kebutuhan harian lah dari sekitar 600 IU ya atau dok. 600. Baik, terima kasih Dokter Made, Dokter Riko juga pertanyaan sudah dijawab, Dokter Joyce, Dokter Adi Surya, Dokter Ivon, Dokter Adele, Dokter Ninik, Dokter Senduk Cindy juga, Dokter Agus Arif, kemudian Dokter Erlina, juga Dokter Maria. Saya pasien kanker payudara dan sudah meta ke paru dan tulang. Saya disarankan dokter minum Kafit D3. Baiknya diminum selang-seling kah? Saya jawab dong ya. Iya. Ya, terima kasih Dokter Maria. Jadi sebenarnya satu, ya sekali lagi penelitiannya adalah penelitian yang melihat, artinya dia tidak bisa dos dan efek, tapi melihat di belakang. Dan Kafit D3 itu hanya kandungannya kurang lebih 300 IU daripada vitamin D. Jadi sangat kurang sekali. Dan sekali lagi untuk penelitian data empirik yang saya dapatkan bahwa ternyata pasien-pasien Indonesia rata-rata pasien-pasien kanker ya perlu mengkonsumsi kurang lebih sekitar 3 ribuan lebih untuk mencapai, itu pun mencapai kadar 30 IU ya. Kemudian berikutnya Dr. Edward bertanya, mohon penjelasan untuk penggunaan vitamin D 10.000. 10.000 nih, 1000 IU pada pasien gagal ginjal. Tadi sudah. Jadi sekali lagi dok, perlu melihat, ya sekali lagi terukur, jadi kita perlu lakukan pemeriksaan vitamin D 25OH. Ya, mungkin sekali dok di awal, supaya tahu. Kemudian, apakah untuk kadar vitamin D, ini dari Dr. Fania, apakah untuk kadar vitamin D berarti sinar matahari dapat seutuhnya digantikan dengan vitamin D harian? Tadi sudah juga dijelaskan bahwa kemungkinan tidak mungkin, mengingat bahwa sekali lagi kita kulit berwarna dan paparan matahari tidak bisa sampai menyebabkan kadar vitamin D-nya normal, apalagi orang kita paling tidak suka untuk berjemur. Kemudian juga dari asupan makanan. Kemudian izin bertanya dok, metabolisme vitamin D pertama digelar dan kedua di ginjal. Kemudian pertanyaan adalah bagaimana pemberian vitamin D pada kenaikan liver enzim lebih dari 3 kali normal dan pada CKD on HD. Terima kasih jawabannya. Jadi sekali lagi bahwa dia ada di metabolismenya sementara di jantung dan di hati, di liver, di ginjal. Sehingga perlu melihat sekali lagi di hati bukan karena vitamin D. Dokter bisa melakukan pemeriksaan, dilihat untuk pasien-pasien dengan CKD, tentu kita bisa melihat target ya sampai di 30 tidak. Kemudian Dokter Ayatun, dosis vitamin D berapa untuk maintenance? Tadi sekali lagi 600 IU dok. Jadi ya bisa diberikan 600 IU dan kalau bisa sebenarnya tanpa ada sakit kita bisa maintain dengan olahraga dan tadi konsumsi makanan-makanan. Izin bertanya Dokter Andika, bagaimana penggunaan vitamin D pada keganasan? Sebenarnya ada juga pasien keganasan sering terjadi hiperkalsemia. Ya, sebenarnya agak berbeda dok. Jadi hiperkalsemia yang terjadi karena yang namanya paraneoplastic syndrome. Jadi berbeda gitu. Tetap dapat diberikan pada pasien-pasien dengan pasien dengan multiple myeloma, maka keganasan hiperparatiroid tetap dapat diberikan. Sekali lagi perlu melihat target ya.
Izin bertanya, bila pasien CMAME pasca mastektomi radikal perlukah suplementasi vitamin D seumur hidup? Ya, saya tidak bisa bilang bahwa itu perlu atau tidak dok, tetapi penelitiannya menunjukkan memang dengan mengkonsumsi dan memaintain dia di atas 47, itu penelitian retrospektif, ternyata overall survival dicapai lebih panjang. Kemudian dalam hasilnya vitamin D disebutkan kadar vitamin D kurang dari 10, disebut defisiensi. Kalau kadar vitamin D 10, tadi berapa dok? Kalau vitamin D 10 sampai di bawah 30 30 sampai 30? insufisiensi. Insufisiensi. Dok, pertanyaan pasien mame post mastektomi total perlu suplemen vitamin D kah? Sudah jawab, iya berapa dosisnya? Sekali lagi dok, karena orang kita kulit berwarna, jadi tentu perlu penyesuaian dosis. Tentu kita bisa melihat, artinya setelah pemberian vitamin D, kemudian jangka waktu 3 minggu kita bisa lakukan pemeriksaan, melihat apakah sudah mencapai target. Dokter, dari Dokter Yeni Astuti, di mana bisa mendapatkan vitamin D 4000? Kalau pemberian alfa kalsidol atau kalsitriol, dosisnya berapa untuk maintenance? Gimana Dokter Alvina? Kalau yang kalsidol, alfa kalsidol dan kalsitriol. Jadi kan kalsitriol itu terutama pada yang karena gangguan ginjal dia tidak bisa memetabolisme jadi bentuk aktif ya. Jadi kalau kalsitriol itu kan sudah dalam bentuk aktifnya 125 dihidroksi vitamin D. Nah, itu tapi kita harus memang resiko efek sampingnya adalah hiperkalsemi. Jadi kita harus mewaspadai itu. Sedangkan alfa kalsidiol itu merupakan analog dari kalsitriol yang resiko efek samping hiperkalseminya lebih rendah gitu ya. Nah, kalau yang aman itu mungkin sekitar 0,25 mikrokalsitriol itu dia setara mungkin dengan 1000 unit kolekalsiferol ya. Jadi mungkin sehari cukup 0,25 cukup 1 kali sehari yang untuk yang kalsitriol itu. Kalau ya itu untuk ginjal ya dok ya. Kemudian pertanyaannya, terima kasih banyak. Ternyata banyak bukan banyak lagi, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini. Terima kasih nih dari Dr. Alvin ya. Dr. Andika mau pencerahannya, apakah ada kaitan antara vitamin D dengan koagulopati? Jika ada, apakah kaitannya langsung direct causality atau via kelainan autoimunnya? Ya dok, jadi memang hubungannya sebenarnya dengan sebenarnya masih belum diketahui dengan baik. Tetapi yang kita ketahui bahwa memang kadang-kadang ini maskingnya dengan adanya koagulopati yang disebabkan karena atau kanker trombosisnya itu ditambah dengan keganasan. Jadi mungkin baik untuk ada untuk penelitian lebih lanjut karena saya belum menemukan kausa langsungnya begitu, direct causality. Terus dari Dokter Esther, Dr. Esther, terima kasih Dr. Esther Chandrawati. Terima kasih atas sharing ilmu. Apakah pemberian suplementasi vitamin D masih ada tempatnya pada pasien CMAME yang sedang menjalani terapi kanker? Tadi sudah jawab dok. Bagaimana pemberian vitamin D pada pasien autoimun yang sering mendapatkan imunosupresan, mengingat vitamin D juga memiliki sifat sebagai imunomodulator? Gimana Dr. Alvina? Pertanyaan susah nih. Sebagai imunomodulator. Ya, jadi kalau isunya dengan obat-obatan ya tadi itu ya, kalau steroid dia ada efek, dia bisa pertama efek samping osteoporosis, sehingga kita harus mengantisipasi itu dengan pemberian vitamin D dan kalsium yang adekuat. Tapi di sisi lain juga pemberian steroid dosis tinggi itu bisa menurunkan kadar vitamin D karena mempengaruhi metabolisme. Jadi penting kita memperhatikan terutama pada pasien-pasien yang menggunakan steroid. Nah, yang mungkin kita sering belum tahu juga ternyata hidroksikloroquine atau kloroquine itu juga bisa mempengaruhi metabolisme dari vitamin D. Jadi penting kita untuk memperhatikan suplementasi ini setidaknya minimal kebutuhan minimal untuk tidak terjadi tadi efek samping osteoporosis. Selain kalau kita mau dapat efek untuk memperbaiki misalnya yang sering pada pasien autoimun itu seperti fatigue, nyeri itu kan ternyata dari penelitian tuh bisa diperbaiki juga dengan vitamin D yang adekuat, Dok. Dr. Alvina, tadi juga ada pertanyaan. Jadi sesuai dengan tema pada hari ini sebenarnya tentang hoax tentang vitamin D. Jadi waktu di awal-awal pandemi ini kan vitamin D ini kan ramai diserbu orang ya. Ditanya tadi apakah ada hubungannya antara pencegahan COVID dengan vitamin D? Gitu. Ya, kalau kita mau ngomong secara langsung gitu ya. Kalau kita mau ngomong terapi medis itu kan harus ada RCT ya dok ya. Sebenarnya harus ada penelitian yang desain yang bagus.
Kalau penelitian yang bagus itu kalau pada COVID belum, tapi kalau pada pencegahan infeksi saluran nafas itu memang sudah ada penelitiannya. Dikatakan pemberian vitamin D itu bisa mengurangi frekuensi infeksi saluran nafas, terutama pada yang defisiensi vitamin D. Jadi sebenarnya sih isunya yang penting adalah kalau kita mau sistem kekebalan tubuh kita baik untuk bisa mencegah infeksi virus yang berat ya kita pastikan mungkin asupan kita cukup tidak hanya vitamin D tapi juga multivitamin dan mineral yang lain. Kemudian ya kebutuhan harian saja yang dicukupi. Syukur-syukur kita bisa periksa kadar vitamin D sih. Jadi karena kadar dari penelitian itu yang terutama bermanfaat ketika memang defisiensi dari vitamin D. Sejauh ini kalau yang kita lihat sih kalau dari penelitian yang pada COVID belum terlihat ada outcome yang bagus ya dok ya karena memang banyak faktor lain yang lebih menentukan prognosis pada COVID ini ya seperti mungkin obesitas, kemudian gangguan metabolisme, diabetes, kemudian penyakit paru, Dan satu hal-hal lagi lain. teman-teman sekalian juga di jurnal Cochrane didapatkan bahwa ternyata memang nanti teman-teman bisa lihat ya di Cochrane jurnal evidence based menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara vitamin D dengan pencegahan COVID. Tetapi yang seperti Dr. Alvina katakan bahwa vitamin D ini dapat meningkatkan imun saluran nafas, ya, sehingga kemungkinan untuk terjadi terpapar dengan COVID dan kemungkinan untuk imun terhadap COVID juga lebih besar pada mereka-mereka yang dengan kadar vitamin D-nya yang tinggi. Saya lanjutkan dok, ini masih panjang dok. Dok tanya, vitamin D kan larut di lemak. Ketika kita di masa pandemi terlalu berlebihan konsumsi vitamin D, apakah tidak berimbas ke livernya yang malah menambah penyakit baru? Satu dok, bahwa range terapeutik daripada si vitamin D ini tinggi, 30 sampai 100. Jadi kemungkinan untuk menimbulkan penyakit baru juga rendah. Jadi jangan khawatir. Ya, tetapi kalau dokter mengkonsumsi yang 10.000 setiap hari, saya malah ngeri. Ya kemungkinan untuk terjadinya toksik juga tinggi. Nah, satu lagi sebelum saya lupa, bahwa juga ternyata ada studi yang menunjukkan bahwa vitamin D juga rendah pada pasien dengan obesitas, ya, pada pasien dengan obesitas. Jadi perlu mendapat adjusting ya, jadi perlu dikoreksi. Tadi kalau Dr. Alvina bilang 4.000-an, mungkin untuk mereka-mereka dengan obesitas, overweight, mungkin perlu melihat lagi minum mungkin 4.000, tapi kemudian lihat maksudnya melakukan pengecekan kadar vitamin D25OH. Kemudian, apakah pasien kanker yang sedang terapi hormonal perlu mengkonsumsi vitamin D, dok? Sekali lagi, dok, dia butuh untuk melihat berapa. Tentu kalau pertanyaan perlu, tetapi berapa tentu kita perlu melihat berapa kadar vitamin D sebelumnya. Gitu. Apakah beda istilah defisiensi dan insufisiensi, Dr. Alvina tadi? Defisiensi, insufisiensi. Di bawah Gitu. 10 kadarnya aja beda batasnya ya. Kadarnya dok Batasnya ya. dok. Apakah kalau pemeriksaan laboratorium Dr. Meli ini kadar 27 berapa dosis yang perlu? Ya. Udah 27 sebenarnya sudah hampir bagus hampir ya. Bagus ya. Berarti ya kebutuhan mungkin harian. Ya paparan dari yang lain dok. Jadi dari matahari, Udah olahraga, cukup. dari makanan juga bisa. Apakah ada kemungkinan suplemen vitamin D menimbulkan alergi? Bisa semua, bisa bahkan obat alergi pun bisa alergi. Ya, jadi bukan bermaksud untuk menjual obat obat yang menjadi sponsor kita pada hari ini dokter, tetapi bahwa kebanyakan memang vitamin D itu dalam bentuk soft gel, dan soft gel itu gelnya itu adalah mengandung soya lecithin. Pada beberapa pasien yang mengkonsumsi yang soft gel itu alergi, jadi kadang-kadang sampai keluhan biduran yang terjadi. Nah, bentuk yang Prof D kali ini bentuknya bentuk tablet dan bentuk drops, sehingga kemungkinan untuk mereka yang enak melihat obat besar atau yang susah minum obat yang terlalu besar, nelannya susah, ya pada obat ini lebih gampang lagi kalau yang bentuk drops ya, itu. Kemudian, apakah ada pasien dok, lebih efektif mana dok antara terpapar sinar matahari saat berolahraga atau intake Profit D? Ya, sebenarnya nggak bisa dok. Jadi maksudnya melihat bahwa kulit kita berwarna, kita susah untuk olahraga dan sebagainya, ya mungkin kombinasi yang terbaik dok. Jadi kombinasi antara makanan, mengingat bahwa kita juga tidak memproduksi setiap hari dan kita butuh cukup, nah mungkin perlu mengkonsumsi vitamin D.
bagaimana penggunaan vitamin D? Dokter Alvina mungkin pengalaman nih, penggunaan vitamin D untuk pasien-pasien yang terinfeksi COVID, dok. Oh iya, sekarang sih kita lihat banyak yang menerapkan ya sebenarnya. Tapi ya itu vitamin D itu kan dia bisa bekerja baik tuh dia harus mencapai kadar yang cukup. Jadi kalau hanya dalam beberapa hari diberikan sebenarnya saya rasa mungkin tidak terlalu langsung ada efeknya ya dok ya. Jadi bagusnya sebenarnya lebih Banyakan pencegahan dok ya, preventif, preventif pencegahan. ya. Jadi dia baru tercapai kan mungkin 3 bulan kita Ya. minum obat baru tercapai kadar yang baik. Jadi kalau dalam waktu singkat sih mungkin ya saya tidak tahu manfaat bisa ini atau tidak. Ya lagi dok, jadi dok izin bertanya, pasien gini, izin bertanya dok, pada usia 60 tahun pasien sering kram, kemudian saya berikan ini ya vitamin D, dia udah minum nih vitamin D 1000 IU 3 kali, ternyata keramnya udah hilang. Apakah memang ini ada dose dan efek? Maksud saya ada korelasinya nggak dok? Gitu. Ya. Mungkin berhubungan dengan kalsium juga dok, Hipokalsemia, hipokalsemia. Gitu. Dok, pada anak stunting gimana dosis yang tepat dan kombinasi vitamin yang lain? Berat ya pertanyaannya. Ya dok, ini buat anak ya sebenarnya. Jadi kami tidak berani menjawab nih ya karena wilayah dokter anak. Wilayahnya berbeda. Ya, kemudian dari dokter Fitri terakhir nih, bagaimana pemberian vitamin D untuk pasien sirosis dan hepatoselular karsinoma dok? Berapa studi menyebutkan kadar vitamin D ditemukan rendah pada sebagian besar pasien sirosis dan ada hepatocellular carcinoma at cause hepatitis B. Dokter Alvina punya ini nggak pengalaman? Enggak, tapi memang dari penelitian dikatakan kalau defisiensi vitamin D bisa meningkatkan inflamasi. Ya. Kalau kita mungkin pada autoimun hepatitis ya dok ya, pasien autoimun hepatitis juga ada perannya sih kita berikan untuk menurunkan inflamasi. Jadi bagusnya ya dicek kadarnya kalau memang defisiensi dikatakan bisa memperburuk kondisi sirosis atau inflamasinya. Gitu dok. Ya, itu dok. Dari ini ada lagi dari penitia cukup ya. Ya, teman-teman sekalian, jadi tadi sudah dikemukakan oleh Dokter Alvina tentang penggunaan vitamin D untuk berbagai kepentingan klinis dalam hal ini autoimun, kemudian infeksi, ya berhubungan dengan imunitas dan keganasan. Jadi penelitian-penelitian yang ada sebenarnya masih belum mencapai kriteria. Kalau di kami ada ya meta-analisis kemudian atau RCT, randomized control trial atau uji acak bersama ganda yang menunjukkan bahwa setiap pemberian dosis yang cukup akan memberikan hasil yang baik. Namun itu di kanker, tetapi di autoimun sudah ditunjukkan bahwa pemberian suplementasi vitamin D akan menurunkan atau paling tidak mengontrol kejadian autoimun tadi. Perlu dilakukan pemeriksaan kadar vitamin D karena memang vitamin D itu tidak diproduksi oleh badan kita dan kebutuhan kita setiap hari ada kurang lebih sekitar 600 IU. Sehingga ketika teman-teman hendak melakukan pemberian vitamin D perlu lakukan pemeriksaan dahulu ya. Saat ini sudah tersedia berbagai macam suplemen vitamin D dari mulai bentuk soft gel, kemudian bentuk tablet yang kecil maupun yang besar maupun yang bentuk bentuk yang drops ya. Dan teman-teman bisa mengkonsumsi dan melihat di pasar. Kemudian yang terakhir yang tentang hoax, jadi bahwa memang tidak ada hubungan antara infeksi COVID-19 dengan vitamin D. Artinya tidak lantas kemudian vitamin D akan menyembuhkan pasien-pasien dengan COVID, tetapi pada pasien-pasien dengan pasien-pasien yang kadar vitamin D-nya cukup itu memiliki kekebalan ya. Jadi tidak hanya buat COVID saja tapi untuk infeksi virus yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat pada webinar kali ini. Ya, nantikan webinar-webinar yang lain yang seru, kemudian juga mengulas, mengupas sekedar isu-isu yang penting dan kemudian juga tidak terselesaikan artinya masih menjadi apakah iya apa tidak pada kali yang lain. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman sejawat sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit undur diri. Saya Dr. Andika dan Dr. Alvina mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.